Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma razuqnal ikhlasa bin niyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak ingkang kawula hormati, kawula ten mriki boten menggurui, tapi kawula ten mriki badhe sharing mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Saderenge maos kitab niki monggo maos surat Al-Fatihah sepindah kagem guru-guru kula panjenengan sedaya lan panjenengan sedaya lan kagem penulis kitab niki Kifayatul Awam ala hadiniya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak lan para kiai, para sepuh bini sepuh yang kawula hormati, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini boten diartosi, dimaknai mongko ketahuilah, boten. Tapi dimaknai karena ini ditujukan kepada Nabi, berarti maka tetap pada pengetahuanmu lah yang mengetahui tentang Allah, maka tetap seperti itulah, maksudnya begitu. Bukan maka ketahuilah Muhammad, bukan. Karena kalau dimaknai maka ketahuilah berarti Kanjeng Nabi dari tidak tahu tentang Allah kemudian tahu. Boten kados ngoten. Karena pengetahuan Nabi tentang Allah itu sebelum dijadikan Nabi sampai ila akhir hayat. Jadi seperti itu maknanya. Fa'lam mongko tetap pada pengetahuanmu wahai Nabi Muhammad tentang Allah, sesungguhnya Allah la ilaha illallah. Maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Gusti Allah kang Maha Rahman tur kang Maha Rahim. Niki ada banyak versi tentang memaknai bismillah. Jadi kenapa kok diawali bismillah? Padahal dalam sholat Jumat harusnya alhamdulillah. Ya karena setiap kitab samawi, nah ini ada di Hasyiah Bajuri yang memaknai kitab Kifayatul Awam ini menerangkan bahwa ada namanya kitab samawi. Kitab samawi yang diturunkan dari langit. Kalau kitab itu boleh dikatakan kitab samawi, tapi kalau agama tidak boleh dikatakan agama samawi, tidak boleh. Agama samawi hanyalah agama Islam.
tidak ada yang lain kecuali Islam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama samawi bukan Islam misalnya, itu salah, keliru. Karena inna dina indallahil Islam. Kembali kepada bismillah. Bismillah ini dimaknai ada banyak versi. Yang pertama ada orang yang memaknai dengan lemah lembut. Allah yang bersifat lemah lembut. Ini kurang pas, kurang tepat. Makna yang tepat menurut guru-guru kula, makna bismillahirrahmanirrahim walafdul jalalatillah ismun yadullu ala datillahil mustahiqi li nihayatit ta'dimi wa ghayatil khudu'i wa hiyal ibadah. Jadi sebelum dimaknai bismillah, mu'alif ini sebenarnya pengen mengucap bismillah. Ai abtadi'u biqauli bismillahirrahmanirrahim. Jadi penulis kitab ini Kifayatul Awam memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimaknai lafal Allah itu nama bagi ala datillah, ini maksudnya hakikat Allah. Tidak boleh dimaknai dat Allah, enggak. Ya kurang boleh tetapi kurang tepat. Tepatnya adalah hakikat Allah. Al-mustahiqi lini hayatit ta'dimi, yang berhak ya, yang berhak untuk dikasih puncak dari keagungan, wa ghayatil khudu'i, dan puncak ketundukan, perendahan diri dari seorang hamba, itu Allah. Nah, makna seperti ini dinamakan wahiyal ibadah. Jadi namanya ibadah ya seperti itu, puncak ketundukan dan puncak perendahan diri yang harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh yang lain. Kalau ada yang lain berarti kita sudah mensekutukan Allah. Nah, makna seperti ini tidak dipahami oleh Wahabi, karena Wahabi tidak paham tentang makna ini. Dikiranya orang yang berziarah kubur itu menyembah kuburan, padahal kan tidak. Nah, jadi begitu. Jadi mereka nggak paham makna ini. Dijelasin kayak apa ya nggak paham. Wa ma'nahu mallahul ilahiyah, ay mallahul qudratu ala ibrazil ahjam. Dan makna Allah mallahul ilahiyah, yaitu yang berhak menjadi nama ketuhanan. Artinya satu-satunya zat yang kuasa atas mewujudkan sesuatu, yaitu makhluk. Wasifatil ahjami minal adami ilal wujud, yaitu sifat makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, itu Allah, maksudnya begitu. Nah, kenapa kita belajar tauhid? Kita flashback lagi. Kenapa kita belajar tauhid? Ini kan katanya orang-orang awam, artinya pemula-pemula. Kenapa kita belajar tauhid? Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ora sah ibadah sekula lan panjenengan sedaya kecuali sakwise mangertosi sinten ingkang kawula lan panjenengan sedaya sembah. Sapa sing disembah? Nek arti kan sapa sing disembah? Makane ora sah. Berarti kudu ngerti sapa sing disembah, sing berhak dan wajib disembah kudu ngerti. Nah, jadi tauhid ini adalah ilmu yang wajib bagi kita semua. Bagi siapa? Mukallaf.
Mukallaf itu siapa? Orang yang sudah balik, berakal dan menerima dakwah pokok Islam. Mukallaf ini bukan hanya dari orang Islam saja, karena mukallaf ini seluruh manusia. Karena setiap manusia itu kan pasti lahir, kemudian dari anak, terus gede, kemudian balik, kan begitu. Berarti apa? Mukallaf ini jangan dipahami hanya Islam tok, jangan. Tapi untuk seluruh manusia, baik orang Islam, dari orang yang lahir dari keluarga Islam, maupun yang lahir dari keluarga yang kafir. Jadi begitu. Maka mereka dari orang Islam itu atau dari orang yang kafir itu wajib mengenal Allah. Kenapa ke orang kafir nanti di akhirat selamanya? Karena mereka tidak mau. Satu, sudah meninggalkan kewajiban. Kedua, tidak mau menyembah Allah. Jadi mereka di neraka selama-lamanya. Kemudian, bagaimana kita mengenal Allah? Katanya disuruh ma'rifat. Imam Ar-Rifai, gurunya dari pengarang kitab Takrib. Ya, pengarang kitab Takrib. Kalau panjenengan sedaya kan pernah sinau ya, belajar kitab Takrib. Saya yakin sudah pada kenal. Nah, ini gurunya siapa? Imam Ar-Rifai. Beliau mendefinisikan mengenal Allah itu sangat sederhana. Ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makanin. Puncak makrifat seorang hamba kepada Allah yaitu apa? Meyakini bahwa Allah ada tanpa kaifin, tanpa tempat. Apa itu kaifin? Yaitu sifat-sifat makhluk. Tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Ya bergerak, berjalan, ya ngombe, minum dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi kita harus mensifati Allah bagaimana? Kamalin wayaliku bihi, yaitu dengan sifat yang sempurna dan yang layak bagi Allah. Harusnya begitu. Nah, ini puncak ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, maka sah ibadah kita. Apapun ibadahnya. Apapun, mau ziarah, mau sholat, mau zakat, mau sedekah, apapun ibadahnya. Sah. Kalau kita sudah mengenal Allah. Begitu. Jadi kita kembali ke sini. Makna bismillah, yaitu Allah adalah malahul ilahiyah, ay malahul qudratu ala ibrazil ahjam wa sifatil ahjam minal adami ilal wujud. Jadi Allah adalah satu-satunya zat yang kuasa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi Allah lah yang bisa berkuasa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ada dalilnya, yaitu di Quran. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Nah, itu Allah Ta'ala. War-Rahmanu, dan sifat Rahman. Maknahu al-kasirur rahmati lil mu'minina wal kafirina fid dunya walil mu'minina khassatan fil akhirati. Jadi makna Ar-Rahman ini yaitu banyaknya rahmat Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir. Di dunia, ini di dunia, berlaku untuk di dunia. Jadi rahmatnya Allah itu bukan
diartikan cinta dan ridho, tidak. Di sini tidak boleh diartikan cinta dan ridho. Karena apa? Allah hanya mencintai orang-orang yang beriman saja. Innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Jadi Rahman ini yaitu rahmatnya Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kafir, seluruhnya, semuanya, bahkan bukan hanya manusia saja, semua makhluknya di dunia. Ini sifat Ar-Rahman, ya, sifat Ar-Rahman, dan ditujukan kepada orang-orang yang beriman secara khusus di akhirat nanti kelak. Ini sifat Ar-Rahman. Nah, kata Allah dan kata Ar-Rahman ini tidak boleh dipakai oleh nama orang, kecuali ada kata tambahan yaitu Abdun, Abdullah, Abdurrahman. Nah, kan begitu. Tidak boleh dipanggil Rahman saja, tidak boleh. Atau dikasih nama Rahman saja, tidak boleh. Kalau dikasih Allah saja juga nggak boleh. Kalau ada orang bernama Abdullah, mesti kan panggilannya Abdullah, kan begitu. Ini ada Abdurrahman, panggilannya apa? Abdurrahman. Abdurrahman. Jadi Abdurrahman, harusnya Abdurrahman juga. Tidak boleh Rahman saja, tidak boleh. Tapi berbeda dengan Ar-Rahim. Ini kita masuk ke Ar-Rahim. Amar-Rahimu maknahu al-kasiru rahmalil mu'minin. Jadi sifat Ar-Rahim ini sifat rahmatnya Allah yang dikhususkan kepada seluruh umat Islam, umat orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau Rahim itu boleh, Rahim saja boleh. Jadi ketika jenengan nggadahi putra terus pengen dijenengi Rahim tok, angsal boleh. Tapi lek Rahman tok mboten angsal. Apa meneh? Allah, tidak boleh itu. Allah saja tidak boleh, apalagi ya begitu. Qala Allah Ta'ala fi suratil A'raf wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu luas, ya, luas sekali. Ai anna rahmatullah wasi'at fid dunya kulla mu'minin wa kafirin. Ya, jadi ini maksudnya adalah rahmatnya Allah yang secara umum, rahmatnya Allah secara umum seperti apa? Allah memberikan makan, Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan uang, bangunan dan seterusnya. Itu umum. Diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun ay ahussuha fil akhirah lilladzina yajtanibuna syirka wa sa'iri anwa'il kufri. Jadi rahmatnya Allah, ya, yang berbentuk khusus yaitu untuk orang-orang yang beriman saja. Tidak diperuntukkan kepada orang-orang yang berlaku syirik ataupun yang kafir ataupun yang murtad, apalagi. Jadi ngoten. Qala al-Baihaqi fi asma'i was sifat. Ini ada pendapat ulama lagi. Qala al-Baihaqi fil asma'i was sifat, ngendika sapa Imam Baihaqi fi asma'i was sifat di dalam kitab Asma' was Sifat. Qala al-Khattabi farrahmanu dzurrahmah. Maka kata rahmah itu artinya adalah Allah yang memiliki rahmah. Farrahmanu dzurrahmah. Rahman itu adalah maknanya Allah memiliki rahmat yang sempurna. Allati wasi'at khalqa
fi arzaqihim wa asbabi, yaitu Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik rezekinya, sebab-sebabnya, ma'ayishihim wa masolihim, termasuk menciptakan untuk mereka ya kelangsungan hidup, wa ammatil mu'minina wal kafir, dan umum kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, wasoli, baik itu orang yang soleh ataupun watoliha, ataupun orang yang bejat, orang yang nakal minta ampun. Wa amar rahimu fa khassun lil mu'minina, jadi sifat ar-rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman saja, sebagaimana firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima, dan dia hanya Allah, dan dia Allah maha penyayang bagi orang-orang, untuk kepada orang-orang yang beriman.